Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sober, kembali lagi di Bincang Podcast BNN Provinsi Aceh. Tentunya hari ini yang akan memandu jalannya Bincang Podcast BNN Provinsi Aceh, saya sendiri Anas Maulana, dan tema yang akan kita bahas itu berkaitan dengan rehabilitasi sober. Nah, tentunya kita mengangkat tema tentang korban penyalahgunaan narkoba direhab saja, kenapa tidak? Tentunya dengan tema tanya ini kita akan memerlukan narasumber yang mampu untuk menjawab. Tentunya narasumber yang berhadir hari ini adalah narasumber yang sangat luar biasa, tentunya di bidang rehabilitasi BNN Provinsi Aceh. Selamat datang Pak Saiful. Mungkin ada pepatah yang mengatakan, Pak, tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa Bapak memperkenalkan diri lebih rinci lagi. Baik, terima kasih Mas Anas. Salam sehat tanpa narkoba dahulu. Saya Saiful, hari-hari sebagai koordinator di BNN Provinsi Aceh. Terima kasih. Nah sober, sudah jelas kan siapa pemateri kita hari ini? Langsung koordinator bidang rehabilitasi. Tentunya ini sudah di luar isi kepala Bapak, Pak, ya, terkait dengan rehabilitasi, Pak. Nah, beberapa pekan yang lalu, Pak, kita di media sosial ini dihebohkan dengan statement dari Kepala BNN Republik Indonesia. Beliau mengatakan bahwa para korban penyalahgunaan narkoba ini tidak lagi ditangkap secara hukum, tetapi direhabilitasi. Nah, ini Bapak menimbulkan perdebatan yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat, Pak. Banyak yang menanggapinya dengan positif, tetapi tidak sedikit juga yang menanggapinya dengan kritikan negatif. Nah, mungkin apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Hukum tersebut? Baik, terima kasih Mas Anas. Ya, memang pernyataan-pernyataan Pak Kepala BNN RI terkait dengan masalah korban penyalahgunaan narkotika itu tidak ditangkap, kemudian direhabilitasi itu berawal viral itu karena ada menyampaikan bahwa artis itu sebagai korban narkotika tidak ditangkap. Iya, yang pertama tentu bagi kita adalah terima kasih kepada masyarakat. Artinya dengan tanggapan atau reaktifnya masyarakat, artinya masih menganggap bahwa BNN ini harus punya power lebih baik untuk bagaimana melakukan pengentasan permasalahan narkotika. Itu satu, tentu itu satu hal yang mendukung kita juga, gitu kan. Benar. Nah, terlepas dari itu juga mungkin edukasi kepada masyarakat selama ini itu yang memang belum secara sempurna dipahami di kalangan luas. Karena memang sejatinya penanganan permasalahan narkotika itu bukan hanya masalah pidana atau penegakan hukum, tapi banyak program-program lain yang justru juga sama halnya terkait dengan penanganan permasalahan narkotika. Sebut saja misalnya terkait dengan preventif, pencegahan gitu kan. Kemudian juga ada rehabilitasi gitu kan. Nah, dari perkembangan program yang kita lakukan itu tentu setiap kita selalu mengevaluasi. Nah, kenapa pada saat ini Kepala BNN melihat bahwa penyalahguna itu harus direhabilitasi? Tentu hasil evaluasi yang mungkin dilihat bahwa penekanan permasalahan narkotika itu tidak hanya cukup pada persoalan represif atau penegakan hukum, tapi rehabilitasi itu juga lebih baik dalam rangka memanusiakan manusia. Sekarang seperti itu. Benar, berarti memang sebenarnya ini bukan statement yang kontroversial Bapak, tapi memang sudah ada dasar hukumnya berarti Pak ya. Dasar hukumnya diatur di dalam Undang-Undang Narkotika, Pak. Baik. Nah, mungkin pasti sober di rumah ini juga ingin menanyakan Pak, apa sebenarnya yang menjadi alasan utama para korban penyalahgunaan narkoba ini tidak lagi ditangkap, Pak? Baik, jadi yang perlu dipahami bahwa BNN itu melaksanakan aktivitasnya atau kegiatannya itu kan memang harus berdasarkan hukum. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala BNN itu tentu punya dasar hukum yang sudah dipertimbangkan gitu ya. Nah, salah satu dasar hukum kenapa penyalahguna itu direhabilitasi tentu seperti Mas Anas sebutkan tadi bahwa Undang-Undang 35 tahun 2009 itu jelas pasal 54 disebutkan bahwa pecandu atau penyalahguna narkotika itu wajib menjalani rehabilitasi medis ataupun sosial. Nah, itu salah satu dasar hukum yang paling penting menurut saya untuk harus dipahami oleh masyarakat. Kemudian yang kedua juga ada regulasi lain, misalnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun
tahun 2011 2011. terkait dengan aturan wajib lapor bagi pecandu narkotika. Artinya ruang itu diberikan kepada masyarakat, terutama pengguna penyalahguna narkotika, untuk dapat atau mendorong mereka untuk mengakses supaya bisa terlepas dari ketergantungan narkotika. Kemudian juga ada regulasi-regulasi lain yang banyak sekali yang sebenarnya itu salah satu yang membuat paradigma penyelesaian narkoba sekarang itu dialihkan dari hanya sekedar pendekatan represif ke pendekatan rehabilitasi begitu. Ya. Karena secara hukum juga ada asas namanya leg spesialis, leg generalis. Karena kan memang di undang-undang narkotika sudah jelas dan disusul dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang lain. Berarti sudah konkret sebenarnya barang ini, Pak. Tak perlu diperdebatkan lagi. Cuman karena memang sosial media ini, para media ini kalau misal berita yang nggak clickbait, ya berita mereka nggak ada yang baca berarti, Pak. Nah, kemudian Pak apakah ada upaya dari kebijakan ini untuk menggeser yang sebelumnya paradigma masyarakat ini melihat bahwa dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba ini kan secara represif sebelumnya, Pak. Berarti dengan ada kebijakan ini pelan-pelan akan merubah paradigma masyarakat bahwa korban yang penyalahgunaan narkoba ini tidak ditindak lagi secara represif, tetapi pelan-pelan menuju ke humanis. Berarti ada upaya seperti itu, Pak? Iya. Jadi kan sebenarnya kita harus tahu dulu dasarnya. Bagi seorang penyalahguna narkotika, baik itu korban atau pecandu, sebenarnya itu orang yang secara medis dia sakit. Sakit. Oleh karenanya kurang tepat, kurang elok kalau dia dilakukan upaya pendekatan secara represif. Karena memang nggak selamanya persoalan ini selesai dengan pendekatan tindakan hukum gitu. Tapi bukan berarti bahwa penekanan atau pendekatan hukum tidak dilakukan, tetap. Sebenarnya porsinya masih sama kayak kemarin-kemarin. Cuman karena ini merubah paradigma sehingga seolah-olah dilihat masyarakat bahwa kita main-main, padahal tidak. Bayangkan Anas, kalau seandainya kita punya keluarga atau anak, begitu kita tahu atau mungkin secara bukti yang nyata tidak ditemukan barang bukti lebih dari 1 gram kalau yang sesuai dengan ketentuan, kemudian dilakukan penangkapan, kemudian di penjara dan seterusnya, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Nah, padahal ada solusi lain, yaitu rehabilitasi yang sebenarnya lebih memanusiakan mereka gitu kan. Memanusiakan manusia sebenarnya, Pak. Betul. Berarti karena sebelum ada kebijakan ini, masyarakat stigma ini bahwa para penyalahguna narkoba ini adalah orang yang paling buruk di dunia, Pak. Betul. Itu beredar luas di masyarakat, Pak. Jadi kalau ada orang yang ditangkap karena narkoba, itu langsung dicap tuh, Pak. Oh, ini orang nggak betul, Pak. Ini orang buruk, ini orang jahat, super jahat bahkan, Pak. Berarti dengan adanya kebijakan ini pelan-pelan akan membuat mereka ini dianggap sebagai korban, karena memang seluruh korban penyalahgunaan narkoba ini bukan karena adiksinya terhadap zat itu sebenarnya, Pak, tapi ada juga yang dihadapkan dengan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri sebenarnya kan, Pak. Berarti ada memang kasus yang seperti itu, Pak, selama Bapak di bidang rehabilitasi. Jadi kan latar belakang bagi seseorang kenapa menyalahgunakan narkotika itu kan memang banyak. Triggernya banyak, pemicunya banyak, sehingga dari sekali menggunakan kemudian terus menggunakan, lebih-lebih tidak terkontrol oleh mungkin lingkungannya begitu ya, orang tua dan lingkungan sekitar, sehingga membuat dia itu tidak ada pilihan lain seolah-olah, sehingga terus menggunakan narkotika. Nah, ketika dia menggunakan narkotika kemudian kedapatan dia untuk oleh aparat penegak hukum kemudian ditangkap, saya pikir sesuatu yang kurang baik atau kurang manusia lah, kalau cerita tadi memanusiakan manusia dalam hal penyelesaiannya gitu kan. Karena sekarang juga kalau kita mau bicara rehabilitasi, sebenarnya tempat rehabilitasi itu banyak sebenarnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, peraturan pemerintah nomor 25 itu tahun 2011 itu kan ada kewajiban bagi pecandu atau penyalahguna untuk terdorong untuk dapat melaporkan diri di instansi penerima wajib lapor. Nah, ada peraturan Kementerian Kesehatan itu tahun 2025 yang sebenarnya IPWL itu sangat banyak di Indonesia ini. Bahkan di Aceh sendiri, kalau Indonesia itu ada 1494 IPWL sebagai tempat mereka
mengakseskan diri untuk menyelesaikan diri dari ketergantungan narkotika. Sementara di Aceh sendiri itu ada 73 IPWL dan di Banda Aceh sendiri ada 13. Artinya kan memang secara fasilitas itu mendukung, cuman selama ini itu tidak pernah terblow up dengan baik, sehingga kan seolah-olah kalau rehabilitasi nggak ada tempat segala macam. Nah ini juga untuk mendorong para pihak, misalnya seperti Kemenkes itu dalam penaungan IPWL itu harus memperbaiki diri. Artinya misalnya fasilitas mereka selama ini aktif tidak. Nah, dengan pendekatan dilakukan oleh BNN, saya pikir ini ayo sama-sama misalnya stakeholder terkait untuk bagaimana memperbaiki terkait dengan bagaimana upaya kita untuk rehabilitasi ini gitu. Mungkin kita tarik mundur sedikit Bapak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa para korban penyalahgunaan narkoba ini jika datang ke tempat rehab, maka mereka akan lebih sedikit istilahnya Pak, diberi kemudahan untuk langsung rehab berarti Pak, tanpa perlu proses hukum. Iya, sepanjang ketentuan aturan yang ada itu bagi mereka-mereka yang memang tidak terindikasi bandar, kemudian pengedar, maka sepanjang ditemukan alat bukti kurang dari 1 gram sesuai dengan SEMA nomor 4 2010 itu dimungkinkan untuk dilakukan upaya rehabilitasi dan harus sebenarnya. Tentu dengan proses-proses yang legal gitu kan. Kalau memang dia tertangkap berarti kan ada proses mungkin dari penyidik, kalau memang di kepolisian mungkin ada yang namanya restorasi justice gitu kan. Melalui Perpol nomor 8 2021 itu dimungkinkan. Nah, kemudian juga misalnya di tingkat kejaksaan ketika memang sudah sampai ke penuntutan, yaitu jaksa juga punya aturan tersendiri untuk bagaimana dia tidak dipenjarakan, tapi bagaimana itu penuntutannya itu dihentikan dengan restorasi juga, sehingga dia memungkinkan untuk mengakses diri direhabilitasi gitu. Berarti memang banyak kasus-kasus yang selesai dengan restoratif justice Pak di Banda Aceh Pak. Nah, kemudian apakah kebijakan rehab ini dapat Pak istilahnya, adakah celah hukum Pak? Misalnya dengan ada kebijakan ini ada celah hukum bagi para korban ataupun pengedar istilahnya untuk memain-mainkan Pak? Ya, yang namanya itu kan memang sangat tergantung pada diri individu, APH-nya gitu kan, aparat penegak hukumnya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara regulasinya itu sangat dimungkinkan, ya kan? Nah, kalau bicara bahwa ada dimain-mainkan, ya bisa saja ada gitu kan. Tapi kita berharap kalau memang ditemukan seperti itu ya disampaikan kepada misalnya siapa. Kalau kita ke BNN disampaikan kepada pimpinan BNN bahwa Kepala BNN itu sudah menegaskan kalau ada aparatur kita yang main-main maka akan ditindak gitu kan. Nah, jadi sepanjang tidak ada ya alhamdulillah gitu kan. Nah, ini juga tergantung bagaimana masyarakat melihat situasi yang ada begitu. Benar, Pak. Nah, kemudian Bapak berarti kebijakan ini ada upaya untuk mendekriminalisasi para korban ini Pak ya. Kesimpulannya istilahnya seperti itulah kurang lebih Bapak. Nah, kemudian apa sebenarnya tantangan dari BNN Provinsi Aceh terutama di bidang rehabilitasi dalam menanggapi statement dari Pak Hukum sendiri Pak? Ya, sebenarnya begini, sejauh ini memang tidak ada persoalan apapun gitu kan. Kita juga tidak menemukan masyarakat langsung komplain ke kita gitu kan terkait dengan pernyataan. Karena memang sejatinya hal ini bukan hal baru. Kalau kita lihat regulasi itu semuanya itu 2005 ke bawah itu dari dulu. Cuman karena memang pendekatannya sekarang dirubah, paradigma dari paradigma represif ke paradigma rehabilitasi yang memang ini diviralkan melalui media sosial karena memang ada pernyataan artis itu ya kan jadi heboh. Jadi sebenarnya perlakuan ini dari kemarin-kemarin sudah harus begini sebenarnya gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, ataupun yang ingin saya sampaikan terakhir, ada nggak sih Pak keinginan dari pihak rehabilitasi koordinator sebagai Bapak lah sebagai koordinator bidang rehabilitasi agar kebijakan ini bisa berjalan sukses Pak? Mungkin bisa disampaikan agar sober di rumah bisa tahu Pak. Iya, bagi saya yang pertama
ya mungkin ini untuk masyarakat gitu kan. Iya. Kalau memang ada anggota keluarga, baik anak, kemudian saudara ataupun tetangga Iya. yang memang merasa bahwa mereka sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika, dan itu bisa langsung melapor seperti yang kita sampaikan Iya, tadi, benar. baik bisa ke BNN Iya. ataupun ke IPWL yang sudah tersedia. Iya. Karena kenapa? Sekarang memang hanya satu jalan yang bisa memanusiakan mereka, yaitu melalui proses rehabilitasi. Iya. Karena dengan proses rehabilitasi ini juga ini kan menurunkan demand. Iya. Ya kan? Ini Iya, penting benar. sekali menurunkan demand, karena kalau demandnya selalu ada, Iya. permintaan ada, sepanjang permintaan banyak maka supply itu akan selalu ada. Iya. Dan itu teori yang tidak bisa dipisahkan. Kita tahu juga bahwa kenapa prevalensinya tinggi, karena memang ada demand itu tadi. Iya. Demand itu siapa yang paling pengaruh sekarang? Ya orang-orang yang hari ini kecanduan narkotika, karena dia lebih pintar. Iya. Dia akan membuat market value di situ. Iya. Ya kan? Iya. Karena dia sudah pintar, akhirnya dia cari orang. Nggak mungkin dong, misalnya orang-orang baru dia sudah bisa mencari orang untuk bisa make narkoba gitu kan. Nah makanya saya setuju sekali pernyataan Pak Martinus Sukom bahwa rehabilitasi itu adalah upaya menekan permintaan narkotika, sehingga prevalensi itu nggak naik gitu. Itu seperti itu. Baik teman-teman. Sober di rumah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya ini statement bukan statement yang kontroversial, sober, tetapi memang sudah jelas diatur di dalam undang-undang, bahkan diatur di bawah-bawahnya lagi, di bawah undang-undang ada peraturan dan sebagainya, Bapak ya. Dan kemudian statement ini menunjukkan bahwa ini ada upaya untuk merubah stigma masyarakat yang sebelumnya menganggap bahwa para korban ini adalah orang paling buruk di dunia, tetapi pelan-pelan akan dirubah ke sebenarnya mereka ini memang korban, bukan orang buruk, Pak ya. Nah, dengan adanya kebijakan ini, kita bisa lebih memanusiakan manusia. Sebelum kita akhiri, mungkin mari kita dengarkan closing statement dari Koordinator Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir, tidak perlu takut untuk direhabilitasi. Bagi mereka-mereka yang memang hari ini terlanjur menggunakan narkoba, ayo sama-sama kita lakukan perubahan. Karena perubahan hari ini itu menunjukkan siapa kita di masa akan datang. Mungkin seperti itu. Ingat sober, tidak perlu takut untuk direhabilitasi, Bapak. Siap. Nah, dengan berakhirnya closing statement, maka sayang sekali berakhir pula podcast kita hari ini. Namun sober, teruntuk sober yang ingin mengetahui seluruh informasi yang ada di BNN Provinsi Aceh, sober di rumah boleh kali ini untuk mengikuti atau follow seluruh media sosial dari BNN Provinsi. Mungkin untuk media sosialnya nanti akan muncul di bawah. Nah, dengan berakhir pula podcast kita hari ini, saya Anas Maulana sebagai host hari ini dan Pak Saiful sebagai Koordinator Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.